Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi dengan kami di Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Kota Pramuli. Seperti biasa dalam dialog Healthy Care. Seperti yang sudah kami beritahukan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tentang dampak penggunaan dari soft lens. Telah hadir bersama kami narasumber yaitu Dr. Anissa Hairunisa, spesialis mata. Assalamualaikum Ibu. Teman-teman, sebelum dimulai kita akan bacakan dulu biodata dari narasumber kita. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Nama Dr. Anissa Hairunisa, spesialis mata. Tempat tanggal lahir di Pramuli 21 Desember 1977. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Pasar 2 Pramuli Utara. Betul Bu? Betul. Riwayat pendidikan terakhir S2 spesialis mata, spesialis dokter mata ya, dokter mata di kedokteran Unsri. Hobinya ini jalan-jalan. Aduh, ternyata ibu kita yang cantik ini hobi jalan-jalan ya teman-temannya. Bolehlah agak disinggung sedikit. Jalan-jalan terakhirnya kemana ya Bu? Kemarin. Kemana tuh? Mana Bu? Malaysia tuh teman-teman. Ternyata ibu kita sudah sampai di Malaysia ya. Oke. Jadi kalau teman-teman di rumah pengen tahu nih tempat wisata yang paling bagus, silakan bertanya sama dokter kita ya. Kita langsung masuk materi ya Bu ya, tentang dampak penggunaan dari soft lens. Sebelumnya kita teman-teman di rumah pasti penasaran nih yang dimaksud dengan soft lens itu apa? Sebenarnya soft lens itu adalah lensa yang ditempelkan pada permukaan mata. Oke. Di bagian tengah. Sebenarnya secara umum itu adalah lensa kontak, tapi yang paling populer itu adalah soft lens. Ada satu macam lagi yaitu kamera lens, tapi jarang digunakan. Oke. Itu adalah soft lens. Berarti nggak apa-apa ya kita sebut soft lens atau lensa kontak, nggak apa-apa ya? Karena itu yang populer digunakan. Iya, oke. Itu biasanya dipakai oleh anak-anak remaja zaman sekarang ya Bu ya. Tapi pasti mereka tuh penasaran nih, penggunaan dari soft lens itu sendiri kira-kira bisa merusak mata nggak tuh Bu? Kalau pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan, iya, sebenarnya bisa merusak mata. Saya pernah beberapa kali mendapati pasien remaja yang keadaan matanya sudah bengkak, merah, radang. Itu karena penggunaan soft lens itu penggunaan soft lens. Ya, Iya. Berarti cukup bahaya ya Bu ya kalau tidak sesuai dengan aturan ya? Iya, bisa bahaya. Itu kira-kira penyebabnya nih, penyebab dari dampak negatif, itu berarti dampak negatif ya, dampak negatif dari penggunaan soft lens itu sebenarnya apa Pak? Di sini yang sebenarnya banyak digunakan anak remaja itu yang soft lens yang kosmetik, alami ya. Mereka mungkin belinya online dan mungkin cara pemasangannya tidak begitu memperhatikan. Jadi mungkin beberapa penggunaannya itu timbul efek samping. Iya, itu gimana tuh Bu? Apakah para remaja yang ingin memakai soft lens itu seharusnya konsultasi dulu dengan di Polimata untuk mengetahui soft lens, penggunaan soft lens atau dampak dari soft lens itu perlu nggak? Sebenarnya perlu, karena penggunaan soft lens itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita pastikan dulu bahwa pemakai ini tidak menderita dry eye, mata kering. Karena kalau ada penyakit sindrom mata kering itu bisa merusak permukaan mata. Oke, sekarang mungkin teman-teman di rumah penasaran nih, cara menggunakan soft lens yang benar itu gimana tuh? Cara menggunakan soft lens biasanya di petunjuk di kemasan sudah dicantumkan. Tapi lebih banyak kalau kita mungkin diperhatikan bisa ditempel pada telunjuk. Tapi perhatikan sekali bahwa tangan mesti dalam keadaan bersih ya. Kemudian lensa kontak itu sampai itu dalam keadaan steril. Ada cara khusus pembersih. Ditempel dengan mungkin jari tengah. Jari tengah itu dibuka
membuka kelopak yang bawah, Iya. ini menempel. Iya. Pemakaian ini mesti hati-hati karena kalau tidak pas itu bisa menyebabkan lecet pada pembukaan kornea mata. Oke, tuh teman-teman. Oh, bentar dulu Bu, ini ada dari teman kita nih, namanya Mbak kali ya, Mbak Heni, katanya anak-anak boleh nggak memakai softland, itu gimana Bu? Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya buat Mbak Heni buat pertanyaannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Untuk anak-anak sebenarnya boleh menggunakan kota. Boleh. Tapi tadi dengan pengawasan orang tua. Oke. Karena dewasa pun kadang ngeri kan memasang sendiri, apalagi anak-anak. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah yang memasangnya. Mungkin orang tuanya ngerti yang memasang dan lepas. Dan perawatan yang sangat sendiri itu yang boleh diperhatikan. Iya tuh, kit zaman now kali ya, anak-anak zaman sekarang kalau suka pakai yang bisa menunjang mungkin penampilan kali Bu ya, tapi harus tetap memperhatikan dampak dan tata cara pemakaiannya. Terus ini nih, kalau misalnya adik-adik kita yang remaja ingin mencoba membeli softland, apa yang perlu diperhatikan? Pertama itu sebenarnya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter mata. Oke. Apakah memang perlu dengan softland? Terus kemudian kalau misalnya bukan softland yang bersifat kosmetik, Iya. pastikan sekali bahwa softland itu yang asli. Karena kita tahu sekarang kan banyak. Oh, ada yang palsu juga. Oh, ada. Pernah ditemukan kasus seperti itu. Apalagi yang beli-beli online sekarang. Iya. Saya pernah cerita cari di internet, terus membeli softland itu katanya buatan Korea, tapi pengiriman dari Cina. Iya. Nah, itu kan kadang kita perlu meragukan Iya. apakah memang barang asli atau tidak. Iya. Begitu. Oke. Berarti stop lagi nih, ada lagi pertanyaan dari Ibu Ana. Ibu ya, kita panggil ya, Ibu Ana Herman. Ibu bertanya, bahaya tidak memakai softland secara terus-menerus, itu gimana Bu? Terima kasih ya Bu Ana ya atas pertanyaannya. Oke Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau pemakaian software itu tidak dianjurkan terus-menerus. Dalam satu hari itu idealnya dipakai maksimal 8 jam. 8 jam. Oke. Jadi kalau pas tidur itu harus dibuka. Kecuali lensa khusus yang bisa dipakai tidur, itu beda. Ada ya? Ada, tapi itu mahal dan memang terbatas penggunaannya. Tidak diperjualbelikan kali ya? Tidak, jarang. Itu khusus memang dokter mata yang mengkhususkan untuk terapi. Nah, tapi kalau lensa kontak yang biasa dipakai anak-anak yang remaja sekarang, itu sangat dianjurkan untuk tidur. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, mata kita tertutup. Jadi pada kondisi kelopak mata kita hangat dan lembab, itu memicu untuk munculnya kuman, virus, bakteri, jamur, itu berisiko sekali, itu bahaya sekali. Kemudian juga pada saat berenang, mesti buka, berenang, mandi, dan di tempat yang dingin berdebu. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, karena resiko kan ada area tertutup, jadi nanti takutnya kuman itu terperangkap di dalam softwarenya. Oke, itu Bu Ana ya. Berarti apa sih sebenarnya yang harus dihindari buat pengguna dari softland? Itu tadi lingkungan berdebu, asap rokok, termasuk juga. Jadi kalau itu tidak boleh ini rokok, iritasi ya. Berarti banyak yang ya lebih perhatian sekali. Itu kalau mata kering itu tidak boleh, karena kalau mata kering itu tutup lagi pakai itu resiko infeksi nanti peradangan infeksi ya. Terus kalau misalnya ini Bu, teman-teman yang pakai softland itu sering tanya nih, katanya kalau pakai softland itu nggak boleh kucuk-kucuk mata gitu. Itu gimana tuh Bu? Emang benar ya? Idealnya tidak, karena kan kucuk bisa menyebabkan lecet. Apalagi kalau misalnya yang kita pakai tadi palsu, jadi mungkin ukurannya biasanya lebih besar dari yang normal. Ya, tidak sesuai dengan Jadi mungkin juga tidak sesuai dengan permukaan, bentuk permukaan. Jadi mungkin sengaja muncul perasaan tidak nyaman, kucuk itu
Iya. Kalau yang barangnya yang bagus, yang asli, biasanya tidak ada keluar seperti itu. Oke. Terus ini nih, boleh nggak nyimpen cairan softlensnya di lemari pendingin di kulkas, gimana tuh Bu? Kalau softlen itu kan biasanya ada cairannya ya, cairan pembersih atau gimana itu cairan itu disimpan di kulkas katanya, di lemari pendingin, gimana tuh? Boleh nggak? Sebenarnya cukup disimpan di suhu kamar. Karena kalau ya. suhunya berubah, mana nanti tidak bagus. Ini saat ini penderita gangguan mata itu banyak yang mengalihkan dari kacamata ke softlen. Sekarang bagusnya itu pakai softlen atau pakai kacamata dulu? Ya ngomong jadi tertarik nih. Aduh, gimana tuh? Memang trennya sekarang lebih banyak yang memakai softlen dibanding kacamata. Masing-masing ada keuntungan kerugian. Kalau pakai kacamata mungkin lebih ekonomis, karena kan lebih tahan tahun. Kalau lagi masih nyaman masih digunakan. Tapi itu tadi resikonya lecet, goreng, hilang, patah. Kalau memakai softlen itu lebih nyaman, karena dia mengikuti permukaan kontur mata. Kemudian lapangan pandang kita lebih luas. Kalau kacamata kan tertutup yang membuka mata. Gitu. Oh gitu ya. Aduh, tapi kalau lihat dari dampaknya jadi takut-takut nih. Masalahnya yang ngomong ini paling suka yang namanya kucuk-kucuk mata tuh Bu ya. Oh ini ada lagi nih Bu. Ada lagi pertanyaan dari, kita baca dulu ya Bu ya. Dari Ibu Soleha Harun. Terima kasih ya Ibu Soleha ya. Apa dampak kalau seandainya pakai softlen terus dibawa tidur dan kemudian lupa untuk lepaskannya? Aduh, ini menyambung pertanyaan tadi bahwa softlen itu kan digunakan pada saat tidak tidur. 8 jam. Tetapi pada saat tidur dan lepas ada resiko. Jadi permukaan mata kita jadi lembab dan hangat. Kita memicu kuman-kuman yang muncul. Virus, bakteri. Kalau kulit itu begitu bangun, cepat-cepat pekak. Nanti dilihat ada tanda iritasi, peradangan atau gimana. Paling tandanya apa, merah atau gimana? Biasanya dulu, biasanya misalnya pengantin kabur, merah, nyaman. Berarti langsung dibawa ke ke polimata ya Bu ya? Ya. Kita lihat dulu pakai alat, pastikan bahwa memang iritasi atau ada komplikasi yang lebih. Oke. Tapi kalau sudah kejadian kayak gitu, bisa nggak diatasi? Bisa sembuh nggak? Udah benar. Kalau cepatnya ya. Oke. Tuh Ibu Soleha jawabannya ya. Kita lanjutkan Ibu. Bagaimana caranya mengatasi kalau sudah mengalami iritasi? Apa mesti langsung dibawa ke dokter atau ada tindakan pertamanya gitu? Jelas penyebabnya itu tadi. Karena penyebab tadi memakai softlen, softlen kita lepas dulu, kemudian stop, jangan dipakai lagi. Apalagi kalau softlennya yang untuk 1 kali pakai. Oh ada untuk 1 kali pakai ya? Untuk 1 pakai itu sama tidak juga dipakai lagi, karena sudah tidak steril lagi. Mau berhemat jadi dipakai lagi ya. Tahu-tahu tidak steril lagi ya Bu ya, karena mungkin harganya lebih murah kali ya. Jadi buat adik-adik remaja di rumah, hati-hati ya buat pemakaian dari softlen. Kita ulangi lagi, saat ini kita sedang membahas tentang dampak dari penggunaan softlen bersama dengan Dr. Anissa Heunisa, spesialis mata. Jadi buat teman-teman di rumah yang ingin bertanya, kami persilahkan nih, mumpung kita sedang membahas tentang materi itu. Sekarang bertanya lagi, apa sih bahayanya menggunakan softlen bagi pengguna kacamata silinder atau minus, gimana tuh? Ada nggak bahayanya? Kalau bahaya saya pikir maksudnya sebenarnya justru fungsi lensa kontak itu ini cara yang software yang terapi kacamata tidak bahaya, malah itu lebih nyaman. Beberapa mengatakan bahwa menggunakan software itu lebih nyaman daripada kacamata. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah pada kemasan itu, apakah lensa kontaknya yang dipakai itu untuk 2 minggu atau ini per hari atau untuk 3 bulan. Jadi memang perlu diperhatikan penggunaannya masa
punya. Kira-kira bisa ada nggak yang namanya softland yang penggunaannya bisa setahun atau 2 tahun itu biar awet, ada nggak itu juga Bu? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Ya mungkin kalau misalnya buat seminggu takutnya kan lupa ya, buat lepas jadi ambilnya kayak setahun 2 tahun itu kan ya, jadi lama. Belum ada ya Bu ya? 3 bulan ya paling lama ya. Iya, oke. Kira-kira nih kalau buat penggunaan softland buat mata mini study, apakah mesti dibuka juga pada saat tidur? Buka. Jadi seluruh jenis softland kalau pada saat tidur tuh mesti dibuka gitu. Dibuka. Oke. Karena itu tadi seperti disebutkan tadi bahwa resiko untuk membuat lingkungan yang hangat dan lembab itu malah mempermudah jadinya infeksi. Kecuali itu tadi ada lensa khusus namanya RGB. Jadi dia mempunyai pori yang bisa menyerap oksigen. Oke. Tapi lensa khusus. Lensa khusus buat kerusakan mata kan Bu ya? Yang boleh pakai tidur. Lensa khusus itu kan software seperti dibeli. Tuh teman-teman ada, tapi buat kerusakan mata nih, bukan buat penampilan ya. Terus lagi masih penasaran nih Bu, softland itu kan kayak yang pernah saya lihat teman-teman pakai itu ada yang warna biru, ada yang warna merah itu ya. Itu gimana tuh? Warna-warni itu nggak terlalu berpengaruh dengan mata? Kalau misalnya dipakai sesekali, sah-sah saja. Biasanya kan kalau pakai itu juga kan nggak setiap hari, mungkin kepengen ada acara apa, pengen tampil lebih menarik. Sekali boleh, tapi kemudian yang perlu perhatikan pemasangan software itu sebelum menggunakan make up. Oh, sebelumnya tuh teman-teman, sebelum pakai make up, pakai dulu softland, baru pakai make up. Itu ya Bu ya? Ya, betul. Oke, berarti nggak apa-apa. Ya habisnya kalau misalnya hari ini pengen softland warna biru, besok bajunya merah, pengennya warna merah, jadi ganti-ganti setiap hari, itu nggak apa-apa Bu ya? Tapi tadi mesti sesuai. Dan dipastikan kalau sekali pakai ya udah jangan dipakai lagi. Oh ya, itu teman-teman. Jadi kalau sudah sekali pakai jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi jangan dipakai lagi. Terus ini pertanyaan lagi. Aduh, ini pertanyaan titipan nih sebenarnya Bu. Ya, saya juga bingung nih bagaimana cara nyebutnya nih. Apakah boleh memakai softland dan kacamata secara bersamaan atau gimana tuh? Boleh, bisa ya Bu ya? Bisa, tapi kalau misalnya sudah memakai software yang memang fungsi sebagai pengatur kacamata, kacamata tidak diperlukan lagi. Iya. Kalau pakai kacamata yang kosmetik untuk sekedar itu nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Oke. Kalau misalnya nih Bu, nah jadi pertanyaan lagi kan, kalau misalnya pakai softlandnya yang buat penampilan, kacamatanya itu buat silinder, itu gimana tuh Bu? Bisa juga. Tuh teman-teman ternyata bisa juga ya. Tapi nanti kami ulangi harus sesuai dengan aturan dan cara pemakaian ya Bu ya. Ini ada lagi nih, apa yang perlu diperhatikan untuk penggunaan softland yang jarang digunakan, itu gimana tuh? Misalnya dia beli buat yang 3 bulan nih Bu, tapi seminggu itu cuma dipakainya sekali. Terus gimana tuh? Boleh saja, karena ada beberapa individu yang menggunakan software itu sesekali. Saya pas olahraga atau pas mau puasa pakai software, tapi sehari-hari lebih nyaman pakai kacamata. Tetap boleh, tapi itu tadi dilihat masa pemakaian. Kalau pemakaian 3 bulan, jangan beranggapan akan ada yang pakai. Mungkin bolehlah nama-nama dikit, lebih jangan. Tetap perhatikan masa pemakaian pada saat pertama kali pakai. Oke. Berarti dihitung pada saat pertama kali dipakai, dihitung dari hari itu ya? Oke. Jadi nggak boleh teman-teman, nggak boleh lebih ya. Tadi berhubungan dengan softland yang dipakai pada saat olahraga itu ada nggak bahayanya tuh? Boleh. Justru kalau olahraga yang seperti basket, bertangkis atau bola kan lebih enak pakai softland. Resiko cederanya lebih. Nggak apa-apa ya. Tapi khusus untuk berenang dan yang olahraga yang kontak dengan air, debu, itu tidak dianjurkan.
Oke, misalnya nih Bu, kalau olahraganya di luar di lapangan tuh terpapar dengan sinar matahari itu gimana tuh? Kalau penggunaan softline yang terpapar dengan sinar matahari itu buat mata kita kan jadi silau itu bahaya nggak tuh? Boleh saja, tetapi biasanya kan ada cairan untuk Buat melindungi untuk ya. untuk itu kan biasanya yang kelasnya kering, jadi ada cairan untuk mengurangi rasa kering tadi. Oke, ini nih kadar air softline yang cocok untuk aktivitas di luar ruangan itu maksudnya apa ya? Sebenarnya ada kadar ideal softline yang digunakan di mata, karena kalau kadarnya rendah dia bisa menyerap permukaan air yang ada di mata, itu bahaya. Jadi biasanya yang idealnya saya kontak kita dengan protein. Kalau tinggi itu tidak bagus, karena kalau tinggi dia bisa anak punya kotor, dia merusak juga. Dia ada memang berarti ada batasannya juga ya. Biasanya. Oke. Nih, kalau misalnya habis melakukan operasi mata, bisa nggak menggunakan softline? Boleh, tapi biasanya kita anjurkan 1 bulan setelah operasi. Jadi sudah dulu ya. Kondisi bola mata sudah normal, nggak ada lagi proses penyembuhan dari operasi. Softline boleh digunakan ya. Tadi tuh berhubungan dengan mata kering. Kenapa sih Bu buat teman-teman yang memiliki mata kering itu tidak boleh menggunakan softline ya? Itu enggak tuh? Kenapa tuh? Mata kering tidak dianjurkan menggunakan softline karena pemasang softline itu sendiri nanti bisa mengurangi oksigenasi pada mata. Kalau mata kering nanti justru berisiko lebih besar untuk iritasi. Biasanya sebelum menggunakan softline, dokter memeriksa ultrasound untuk menilai apakah seseorang itu menderita mata kering atau tidak. Berarti kalau kita ingin mengetahui mata kita ini jenisnya kering atau tidak itu harus hasil dari pemeriksaan dokter ya Bu ya? Ada alatnya ditempel nanti dilihat bahwa produksi itu air dan itu tuh berapa. Iya, berarti tidak bisa dilihat dari tampak luar ya Bu ya? Itu teman-teman tidak bisa dilihat dari tampak luar, makanya sangat-sangat penting buat konsultasi di polimata untuk mengetahui apakah mata kita itu kering atau enggak sebelum kita menggunakan softline. Selanjutnya nih, batasan umur buat anak-anak atau buat dewasa yang diperbolehkan untuk memakai softline. Gimana tuh? Kalau batasan usia saya rasa tidak, karena itu tadi kembali pada indikasi. Ada anak-anak yang memang misalnya operasi katakanlah kongenital, kemungkinan dipasang lensa tanam, jadi mungkin dianjurkan dokter untuk memakai lensa kontak. Boleh, tetapi itu tadi ada orang tua atau dewasa yang bisa melakukan pengawasan dan perawatan lensa kontaknya itu sendiri. Iya, karena buat anak-anak kan lebih bahaya ya, kalau tidak diawasi. Ya, apalagi anak-anak kan hobi kucuk-kucuk mata, mainnya nggak bisa dibatasi ya Bu ya. Terus gini Bu, buat teman-teman yang main HP nih, ada nggak pengaruhnya antara softline itu dengan penggunaan HP dalam jangka waktu yang lama penggunaannya? Efek samping secara langsung, hubungan langsung tidak ada. Penggunaan HP yang jangka panjang nanti bisa mempengaruhi juga. Buat mata jadi pedih gitu ya? Karena kan mata lihat dekat bisa lelah. Ya. Jadi sebaiknya setengah jam tapi istirahat dulu jauh yang sudah segar. Jadi matanya relax. Berarti teman-teman di rumah jangan terlalu sering main HP ya, ada batasannya. Jadi apalagi kalau sudah pakai softline. Tadi kalau pemakaian softline tadi 8 jam ya Bu ya? Itu 8 jam sehari. Jadi lebih dari 8 jam coba dilepas dulu, terus HP-nya juga ditinggalin dulu, matanya coba lihat-lihat yang hijau-hijau kayak daun, bukan baju ya ibu-ibu ya. Selanjutnya nih, tadi sudah dijawab sih, kalau misalnya softline itu ada batasan kadaluarsanya Bu ya. Itu biasanya tertera di dalam tulisannya itu ya, ada ya? Kalau mestinya ada di kemasan ya. Kalau kemasan yang bagus yang memang asli mestinya ada masa-masa expirednya kadaluarsanya. Iya. Tadi nih menyinggung masalah
Soplen KW. Itu buat bedainnya gimana tuh Bu? Antara soplen yang KW, yang palsu dengan yang asli. Ya baik. Sebenarnya kalau kita belinya software di tempat-tempat yang objeknya terpercaya, Ya. itu mudah-mudahan asli, karena mereka juga mempertaruhkan nama baik mereka dong. Ya. Tapi yang sering terjadi ini pembelian lewat online. Online. Ya, sekarang kan banyak sekali pembelian lewat online. Yang dari yang luar negeri, ya. jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya itu tadi. Pertama, kualitas kemasan. Kalau yang asli tulisannya jelas, dan kemasannya bagus. Ya. Kemudian yang kesehatan, jangan tergiur dengan harga yang murah. Kalau harga di bawah 50.000, pertanyakan itu. Berarti kisaran harga normal buat soplen itu di atas 300 kali ya? Ya, mungkin 150, 100. Yang juga yang ini pabrikannya. Ya, tapi buat pastinya sangat dianjurkan konsultasi dulu ya Bu. Iya, betul sangat sekali. penting ya. Konsultasi dulu dengan di Polimata dengan dokter spesialis mata buat menghindari iritasi tadi ya Bu ya. Terus ini nih, boleh nggak ibu hamil memakai soplen? Tuh penting tuh. Siapa tahu ibunya mau eksis kali ya? Pengen juga dong ibu hamil gaya ya. Iya. Sah saja boleh. Tapi kalau ibunya dengan keluhan tadi, keluhan mata kering, sebaiknya tidak. Tapi kalau ibunya nyaman dan bisa memasang dengan baik dan secara aturannya, sah saja boleh. Tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh. Oke teman-teman. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir, kesan dan pesan buat Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli, buat staf Polimata, dan buat masyarakat pada umumnya. Gimana tuh? Baik, dengan harapan saya setelah melakukan studi ini, menambah wawasan kita mengenai penggunaan sensor kontak. Pemakaian software sebenarnya aman asal sesuai dengan indikasi. Mentaati peraturannya. Makanya ya. Iya. Pesan-pesan nih buat teman-teman di RSUD ada nggak tuh? Yang lagi nunggu di luar tuh, ada nggak pesan-pesannya Bu? Kayak tadi sudah ada pertanyaan tadi di atas. Iya. Jadi nggak ada pesan-pesannya. Siapa tahu pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nunggu di luar, khusus Polimata, kata Dokter Anissa, kalau misalnya mau memakai softlen, apalagi buat pegawai RSUD dan masyarakat pada umumnya, bisa silakan datang ke Polimata karena RSUD Kota Pakumuli siap sedia melayani pelayanan konsultasi dan pengobatan. Betul nggak Bu? Betul sekali ya. Tuh. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Jadikan Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli sebagai mitra dalam pengobatan pelayanan Anda. Jadi kami rasa cukup sampai di sini. Terima kasih ya Ibu ya buat Lesti Menjaya. Semoga tidak bosan-bosan Ibu. Jadi kedepannya kita bisa membahas tentang materi yang seru-seru lagi ya. Oke? Saya tunggu. Tuh, itu janji ibunya ya. Tuh buat teman-teman nih, kalau misalnya pengen boleh nggak kalau misalnya saya minta konsultasi atau live streaming dengan dokter tertentu yang ada di Rumah Sakit Umum kita, kami perbolehkan. Karena apa sih yang nggak buat masyarakat Kota Pakumuli? Karena RSUD Kota Pakumuli selalu ada buat melayani Anda. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Kepada teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya kami ingin menyebutkan pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Umum kita. Boleh ya Bu ya? Kita waktu sebentar ya. Tuh, pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli. Yang pertama, perlu diketahui sekarang Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli kita memiliki yang namanya pelayanan polisaraf dengan dokter spesialis saraf, dokter Muklisa SPN. Dengan jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kemudian di Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli juga ada pelayanan CT scan yang akan langsung ditangani oleh dokter radiologi dengan Dokter Sapuddin Alek, spesialis radiologi.
Kemudian Rumah Sakit Umum Kota Pamukkuli juga memiliki yang namanya pelayanan suntik umaron dan bibit tulang, langsung ditangani oleh Dr. David Haryadi, spesialis tulang, yang ada pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Apalagi di Rumah Sakit Umum kita juga ada yang namanya pelayanan di Polijiwa nih. Di Polijiwa ada hanya hari Kamis dengan Dr. Mediansari, spesialis kedokteran jiwa. Terus informasi umum, pelayanan bedah, dokter bedah yaitu Dr. Ferry. Kemudian pelayanan, nanti kami informasikan lagi buat pelayanan yang lainnya ya. Kita juga ada yang namanya pelayanan hemodialisa. Jadi buat teman-teman yang ingin mengadakan cuci darah, silakan langsung menuju ke Rumah Sakit Umum kita. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Jadikan Rumah Sakit Umum Kota Pamukkuli sebagai mitra dalam pelayanan Anda. Terima kasih buat perhatiannya. Yang belum besar lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.